Lanjut lagi guys. Kali ini akan kita simak bersama-sama update YouTube terbaru edisi 24 Desember. Poin-poin penting apa sajakah yang akan saya angkat pada edisi kali ini? Yuk kita simak bersama-sama. Check it out. Setiap orang punya masalah. Setiap masalah ada solusinya. Fokus pada masalah akan menyedot energi. Fokus pada solusi akan meningkatkan energi. Fokuslah pada solusi, jangan fokus pada masalahnya. Fokuslah pada apa yang kita inginkan. Jangan fokus pada apa yang kita khawatirkan. Karena kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan tersebut. Satu tujuan, satu komando. Long life YouTube. Kehidupan sekarang ini mulai banyak digantikan dengan sistem robotik seperti robotik yang pintar masak, robotik yang bisa mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Orang yang menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Seperti kita ketahui bahwa manusia makhluk hidup di dunia ini diberikan otak, akal budi, berhikmat tujuannya agar menjalani hidup ini sehingga berkemenangan. Tetapi banyak orang memakai pengetahuannya untuk tujuan yang salah. Dari zaman dahulu manusia diberi hikmat untuk bisa mengalahkan dunia ini. Mereka berlomba-lomba mengalahkan negara lain menggunakan senjata yang semakin canggih. Tujuannya untuk melakukan invasi terhadap bangsa atau negara lain. Inilah tujuan yang salah. Bagi orang yang menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaiklah yang dapat menguasai dunia. Orang yang punya iman harus diimbangi dengan nikmat. Tanpa menggunakan nikmat, maka yang terjadi adalah kita akan merasa sok rohani, tapi nggak punya pengetahuan. Memakai logika dan berhikmat untuk menjalani hidup di dunia ini sangat penting. Dan bukan hanya bicara iman saja untuk survive di dunia ini. Hidup sejati tak akan pernah pudar semangatnya. Walaupun banyak lika-liku perjalanan menanti hidup on kembali. So, tetaplah semangat, tetaplah bersatu, solid, dan tetaplah jaga kekompakan. Fokus kita mengawal hidup on kembali. Hidup kadang dramatis, cobaan dan tantangan seakan tak akan habis-habis. Sesungguhnya semua untuk menjadikan diri kita lebih berkualitas dan tetap eksis. Yang penting tetap mau berdoa dan berusaha ikhtiar yang terbaik yang tidak pernah finish. Setelah YouTube booming, makin banyak aplikasi lain yang muncul dengan berbagai macam tawaran. Bahkan dengan iming-iming income yang jauh lebih besar. Namun teman-teman harus pahami dan harus jauh lebih bijak dalam memilih bisnis. Ada bisnis musiman dan ada juga bisnis jangka panjang. Bisnis musiman adalah bisnis yang gencar hanya di awal-awal saja. Tidak ada visi dan misi yang pasti. Dan saya sangat yakin legalitasnya juga pasti tidak lengkap. Bahkan ada pula yang tidak punya izin. Jika demikian, maka potensi scam tentunya jauh lebih tinggi. Jadi anytime bisnisnya bisa menghilang tanpa pemberitahuan. Sedangkan guys, bisnis jangka panjang adalah bisnis yang dirancang untuk tujuan jangka panjang. Visi dan misi yang jelas, punya legalitas lengkap dan bisnisnya bisa diwariskan untuk anak cucu kita. YouTube adalah bisnis jangka panjang brother. Pendaftarannya gratis, terjangkau untuk kalangan mana saja. Marketing plan yang sangat bagus. Bahkan perusahaan tidak menerima uang sepeser pun dari membernya. Betul? Visi YouTube yaitu untuk menjadi perusahaan dengan big data terbesar di Asia Tenggara. Menyediakan platform untuk melihat dunia. Kemudian misi YouTube yaitu untuk membuat internet bisa bekerja untuk manusia. Hal inilah yang membuat kenapa saya jauh lebih memilih bisnis ini dibandingkan dengan bisnis yang lain. Pilih yang mana? Bisnis musiman atau bisnis jangka panjang? Smart memilih di era digital, jangan salah pilih ya. VTuber is the best, rindu VTube. Info dari manajemen sudah waktu itu di web, bahwa lagi negosiasi dengan investor. Info dari manajemen tersebut masih banyak yang nggak percaya. Juga banyak yang bilang cuma alasan. Sekarang info dari investornya sendiri masih juga dicurigai. Kan ribet kalau begitu. Kita tunggu saja hidup on. Masalah investornya siapa dan siapa yang menyampaikan gak usah pusing. Kalau hidup on kita nggak bakal tanya uang dari siapa yang untuk beli PP member. Pertanyaan nomor 2. Terus kenapa P Plus sama hidup sudah nggak bekerja sama? Pas Diamond atau Mbak Yunita dan Pak Kiai Yaman mengatakan nggak ada hubungannya hidup sama P Plus.
Bu Yunita juga mengatakan bahwa selama ini member dibohongi dengan adanya P+ yang kemarin disuruh beli produknya P+. Kalau nggak beli maka peringkatnya ngulang dari nol. Nyatanya sekarang Pidup sudah nggak bekerja sama lagi. Berarti uang saya kemarin hilang dong 400.000. Pertanyaan nomor 3. Kenapa sekarang memakai kata-kata A1? Apa makna dibalik kata-kata A1 tersebut? Pertanyaan selanjutnya. Kenapa sekarang malah Pak Kiai Eman kiblatnya Pidup dan tombol on-nya Pidup berada di tangan Pak Kiai Eman? Terus manajemen kemana ya? Lanjut guys. Kunci kehidupan. Banyak yang ingin sukses dan berhasil, tetapi untuk mencapai ke sana tidaklah mudah. Tidak gratis dan berani membayar harga. Kita tidak boleh menyerah dalam situasi gagal. Tekun dan konsisten itu penting sekali guys. Orang jujur dimulai dari disiplin dan dari diri sendiri. Berbohong sekali mudah untuk berbohong kembali dan muncul kebohongan selanjutnya. Ketika kita dihina, dicaci, dibully, kita harus bisa mengampuni. Kita dihargai bukan karena apa yang kita pakai, tetapi kita dihargai karena sesuatu yang kita capai. Percaya akan blessing Tuhan. Kita tetap berdoa untuk Indonesia dalam menyongsong tahun baru. Tinggal beberapa minggu lagi, tahun 2022. Segala bencana khususnya pandemi COVID-19 bisa segera diatasi dengan efektif dan kita bisa normal kembali. Di saat di luar sana yang terus membombardir Pidup dengan isu-isu negatif, salam sadis, terbentur. Siap atau tidak siap, dunia sudah bergerak ke arah digital. Nah, sekarang kita sudah memiliki asetnya yang ada di Pidup, yaitu digital advertising. Kita terus berdoa agar aplikasi Pidup yang kita cintai ini mendapatkan ridho-Nya Tuhan. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa atas rasa syukur kita sedalam-dalamnya. Di mana beberapa waktu tadi ada berita yang pastinya sangat mengembirakan seluruh Pidupers sejati. Jangan terlalu euforia guys, tetapi kita tetap tenang, tetap mendoakan Pidup akan dilancarkan menuju Pidup on. Kita patut bersyukur hari ini ada kabar baik dari media sosial langsung sehingga kita tidak menebak-nebak lagi atau terus diberi clue-clue. Semoga kita bisa saling bergandengan tangan lagi ya, membangun kebersamaan yang lebih harmonis lagi untuk bangsa Indonesia ini melalui Pidup. Kita semua Pidupers sejati seharusnya saling menjaga bersama-sama, saling dukung, saling menghormati, menghargai satu sama lain, baik di lisan kita maupun di medsos, khususnya di video konten kreator. Sehingga tercipta keharmonisan di komunitas Pidup dan membawa manfaat untuk masyarakat Indonesia. Mari kita tetap menjaga komunitas kita dan jalin kebersamaan tetap kondusif. Khususnya tim kita yang selalu setia menunggu Pidup on. Sebelum Pidup off, pelantara adanya Pidup, sebagian member Pidup sudah banyak punya penghasilan sampingan. Off-nya Pidup pun ada juga hikmahnya. Hikmahnya pelantara Pidup kita bisa saling menyadari kenapa Pidup itu off. Off-nya Pidup ini adalah sebagai peringatan dari Tuhan. Dalam peribahasa jangan mengumbar apa yang sudah didapat dari Pidup, atau kita sadari saja. Tetap peringatan ini dengan ada musababnya. Dari masalah itu, kita semua dari kalangan antaragama sama-sama berdoa agar takdir baik berpihak pada kita, para member semua. Kita tunggu saja tentang waktunya Pidup akan on. Di hari yang indah ini, berikanlah hati kami kedamaian, ketenangan, dan keikhlasan. Berikanlah kami kejernihan pikiran sehingga dapat dengan bijak dan sabar menyikapi segala ujian-Mu. Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amal yang diterima. Kami bersyukur kepadamu karena telah menjaga tidur kami dan membangunkan kami kembali di pagi ini. Engkau telah izinkan kami kembali memulai hari yang indah ini. Jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini sebagai amalan untuk bekal kami menghadap-Mu kelak. Tegarkanlah hati dan badan kami untuk tetap berjalan dalam naungan cahaya-Mu. Hilangkanlah kelelahan, kejenuhan dalam diri kami sehingga kami bisa memberi yang terindah bagi keluarga, sahabat, dan saudara kami semua. Berikanlah kasih-Mu, rahmat-Mu, perlindungan-Mu, cahaya-Mu untuk saudara-saudara kami yang membaca untayan doa ini. Berkahilah umurnya, berilah kesehatan padanya, angkatlah penyakitnya, dan murahkanlah rezeki padanya. Amin amin ya robbal alamin. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, itu karena kemauannya sendiri dan dia telah melakukan hal-hal yang di luar kewajiban aturan Pidup.
Semoga VTube cepat on kembali karena banyak masyarakat yang sedang menantikan VTube dan VTube sudah membantu dan membangkitkan ekonomi jutaan orang masyarakat. Long live VTube. Semoga semakin banyak investor yang melirik VTube. Amin. Kalau paham sistem VTube, investor besar pun akan mendekat. Tidak mudah, namun dengan keyakinan bila sudah ketemu dalam satu pemahaman konsep, maka yang terjadilah. Sebagai member VTube yang fast track, tentu tidak mudah melalui kondisi seperti saat ini. Apalagi ini APP perdana yang saya kenal. Namun perasaan galau itu mulai sirna pagi ini dengan berita yang saya yakin benar adanya. Sesuai dengan clue yang pernah CC berikan, yaitu investasi 3 triliun. Terakhir, ungkapan bahwa jika kamu berteman dengan penjual arang, maka kamu akan terkena jerebu arang. Dan jika kamu berteman dengan penjual parfum, maka kamu akan terkena aroma wangi dari parfum tersebut. Lanjut guys, coba perhatikan kronologi VTube dahsyat ini. Pertama, Bu Yunita menyampaikan maklumatnya. Intinya, kiblat hanya satu, yaitu Pak Kiai Eman. 2. Tombol on VTube di tangan Pak Kiai Eman. 3. VTube cerai dari Piplas. Kronologi kedua, Pak Anton bikin status di Facebook dan komentar di sana. Intinya VTube on Januari 2022. Kemudian kronologi ketiga, Pak Jalil menirukan Pak Kiai Eman yang menegaskan bahwa VTube bisa on asal VTuber bisa bekerja sama dengan manajemen. Caranya jangan ribut jual VV. Info ini jadi bikin rame, banyak yang mulai oleng. Kronologi keempat, Pak James Lembong ketemu di parkiran dengan Pak Kiai Eman. Bertanya tentang 2 poin. Pak Kiai Eman dengan sangat meyakinkan menjawab insya Allah. Kronologi kelima, tiba-tiba ada info tentang investor dan itu di newspaper, sifatnya umum. Sekarang kita simak kesimpulan dari kronologi di atas. Bukankah ini jelas betapa lincahnya Pak Kiai Eman mengelola konflik? Luar biasa bukan? Mari bersama-sama kita dukung langkah Pak Kiai Eman meng-onkan VTube bersama investor terbarunya. Cukup sekian update penting VTube yang bisa saya rangkum hari ini. Semoga poin-poin penting tadi bisa membuat lega hati semua VTuber di seluruh Indonesia. Kita bersama-sama menantikan on-nya VTube ya. Oke, terima kasih sudah stay. Sampai jumpa.